Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur karena kemurahan Tuhan kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan keluarga kita melakukan mesbah keluarga malam hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur malam hari ini Tuhan memelihara kami dan memberikan kami hati untuk mau bersekutu di hadapan Tuhan bersama dengan keluarga kami malam hari ini. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami di sepanjang pemberitaan firman-Mu ini sehingga kami bisa mengerti terlebih melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang terbatas Tuhan lindungi, berikan kekuatan kemampuan di dalam menyampaikan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita yang terdapat dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 17. Sekali lagi, dasar perenungan kita malam hari ini 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 17. Saya akan bacakan bagian ini untuk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jikalau ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya memberikan topik atau tema untuk kita renungkan bersama-sama malam hari ini, yaitu menderita karena Kristus. Sekali lagi, menderita karena Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin di antara kita sebagai jemaat Tuhan pernah mendengar seorang aktivis gereja atau bahkan pendeta mengatakan kepada kita demikian. Oh, mengikut Tuhan Yesus itu semuanya enak. Tidak ada penderitaan. Sakit penyakit diangkat, dijauhkan. Kita ekonominya stabil, kita akan mengalami kesuksesan secara jasmani dan bla bla bla. Pada intinya bahwa mengikut Yesus itu semuanya baik-baik saja. Demikianlah kata pendeta atau aktivis itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kedengarannya kata-kata ini menarik bukan? Membuat kita tersanjung bukan? Sehingga kita tanpa berpikir panjang kita lalu memutuskan ikut Yesus. Dengan satu iming-iming, dengan satu pengharapan bahwa kita akan mendapatkan semua apa yang dikatakan si pendeta tadi. Supaya apa? Kita dilepaskan dari penyakit, kita dilepaskan dari segala penderitaan. Bahkan ekonomi kita menjadi stabil, sukses studi kita sebagai anak-anak muda yang sedang studi. Saudara sekalian, kita perhatikan Alkitab, khususnya perjanjian baru, dari kitab Matius sampai kepada Wahyu, tidak pernah mencatat bahwa di dalam mengikut Tuhan itu semuanya akan baik-baik saja. Jika mengikut Tuhan itu semua penderitaan diangkat, tidak akan mengalami ekonomi yang sulit, masalah rumah tangga kita tidak akan mengalami dan sebagainya macam. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Alkitab mencatat engkau ikut Yesus, engkau akan dilepaskan, engkau akan dapat kelegaan. Satu concern Alkitab ketika mencatat kita akan dilepaskan itu berbicara soal status kita yang tadinya adalah musuh Allah. Soal status kita yang tadinya adalah seorang budak dosa. Tetapi sekarang ketika kita di dalam Kristus Yesus, kita dilepaskan dari belenggu
perbudakan dosa itu. Kita menjadi sahabat Allah dan kita menjadi anak-anak Allah. Itu concern Alkitab. Concern Alkitab lebih ke rohani, kehidupan kerohanian kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi tidak juga kemudian Bapak Ibu ketika mengikut Yesus itu selalu adanya penderitaan badani. Tidak. Tentu di dalam kitab mengikut Tuhan Yesus ada suka dan ada duka yang perlu kita terima dan jalani bersama dengan Tuhan Yesus. So kalau kita perhatikan baik-baik, kita melihat secara mendalam kondisi jemaat mula-mula yang disapa sebagai pembaca mula-mula dari kitab 1 Petrus ini. So Rasul Petrus jelas menyapa mereka sebagai jemaat yang tersebar atau sebagai jemaat diaspora, perantau lah seperti itu kira-kira. Mereka tersebar di Asia, Galatia, Pontus, bahkan sampai kepada Asia kecil, Bapak Ibu Saudara sekalian. So, maka mari kita perhatikan kenapa kemudian orang-orang jemaat mula-mula ini tersebar di seluruh daerah saat itu. Tidak lain dan tidak bukan, saudaraku sekalian, Bapak Ibu, karena penderitaan yang mereka alami. Penderitaan yang dialami oleh jemaat mula-mula bukan hanya sekadar jasmani, tetapi juga secara rohani tertekan. Mereka mengalami tekanan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana mereka ditindas, dianiaya, dihina, bahkan nyawanya dipertaruhkan karena mengikut Tuhan. Soalnya membuktikan apa? Bahwa di dalam mengikut Tuhan itu ada konsekuensi yang perlu kita hadapi. Jelas bahwa mengikut Tuhan kita akan mengalami penderitaan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi juga tidak selalu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin saat ini penderitaan yang kita alami berbeda dengan jemaat mula-mula. Mungkin kita mengalami pergumulan ekonomi, pergumulan karena sakit kita belum disembuhkan. Itu wajar, Bapak Ibu Saudara. Jangan menyalahkan Tuhan kemudian karena menderita sakit, berdampak dengan COVID ini. Tidak, jangan salahkan Tuhan. Karena mengikut Tuhan itu ada suka dan ada duka yang perlu kita terima, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang perlu kita perhatikan. Keadaan untuk menderita sudah ditanggung oleh Kristus untuk kita. Apa yang dilakukan oleh Kristus adalah satu-satunya teladan untuk kita perhatikan baik-baik. Apa yang diterima oleh Kristus Yesus itu bukan karena ganjaran perbuatan dosanya, melainkan karena saudara dan saya. Dia memikul itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ini apa artinya? Artinya apa? Penderitaan yang saudara dan saya alami saat ini mungkin tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh jemaat mula-mula. Apalagi apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Saudara sekalian. So, apakah perlu kita mengeluh kepada Tuhan dan menyalahkan Tuhan? Tentu seharusnya tidak. So, kalau kita perhatikan baik-baik, ketika kita menderita tentu kita harus perhatikan bukan karena kita sengaja, bukan karena kita berbuat onar, melanggar peraturan pemerintah. Jelas ketika kita menderita itu karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Perhatikan baik-baik di ayat yang 1 Petrus pasal 4 ayat 14 itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu jelas mencatat bahwa berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang menderita karena dia membunuh, melakukan segala perbuatan jahat. Kita menderita sekali lagi pure, murni karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada dua macam hal. Apa tujuan dan alasan penderitaan itu terjadi dalam diri kita sebagai orang percaya? Pertama, penderitaan itu diizinkan untuk memurnikan setiap iman kita. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dimurnikan iman kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sejauh mana kemurnian iman kita? Bapak Ibu perhatikan emas. Emas itu tidak menjadi emas ujuk-ujuk seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Emas itu melewati proses pembakaran yang luar biasa. So perhatikan baik-baik dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. Jelas sekali Rasul Petrus mencatat apa tujuan alasan penderitaan itu. Yaitu dikatakan di sana. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Itulah tujuan pertama Bapak Ibu Saudara sekalian
Ketika penderitaan physically, badani yang kita alami, yaitu untuk memurnikan iman kita. Sejauh mana kita tetap bertahan di tengah-tengah penderitaan itu. Sejauh mana kita tetap bersyukur kepada Tuhan sekalipun kita menderita, Bapak Saudara sekalian. Itu tujuannya, supaya iman kita dimurnikan sedemikian rupa, Bapak Saudara, sehingga kita timbul bagaikan emas yang luar biasa. Yang kedua, alasan yang kedua, penderitaan itu diizinkan untuk melatih, membuat kita mampu peka melihat tangan Tuhan bekerja sekalipun di tengah duka yang kita alami. So, ada banyak ironis sekali orang-orang Kristen salah faham dengan Tuhan. Ketika mereka mengalami penderitaan, masalah di rumah tangga mereka, di bisnis mereka, studi anak-anak mereka, menyalahkan Tuhan kemudian hari. Tuhan itu nggak ada. Tuhan, kenapa biarkan ini terjadi dalam keluarga saya? Mereka salah faham dengan Tuhan. Mereka berpikir bahwa Tuhan yang melakukan semuanya itu. Tuhan itu kejam. Saudaraku sekalian, ini ironis bukan? Ini kemakan dengan omongan pendeta tadi yang seperti saya bilang dari awal tadi. Kalau mengikut Tuhan semuanya baik-baik saja. Nah, bla bla bla. Saku, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang membaca firman Tuhan, orang yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, tidak akan sedikit pun menyangkal dan menolak Tuhan di dalam kehidupannya. Dia percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Dia percaya bahwa firman Tuhan mampu meneguhkan imannya, sekalipun di tengah-tengah duka yang dia alami. Begitu juga dengan kita malam hari ini yang menonton video ini. Apapun yang kita alami, Tuhan pasti berserta kita. Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu hal. Roma 8 ayat 28 jelas mencatat di sana bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu hal untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya dan yang mengasihinya. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan sedikit pun, saudaraku sekalian. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita akrab dengan Tuhan, maka kita akan mampu melihat tangan Tuhan yang bekerja di balik duka yang kita alami. Saku, sedemikian jauh firman Tuhan yang kita pelajari. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang perlu kita renungkan saat ini. Pertama, sudah sejauh mana kita mengalami Tuhan di dalam penderitaan yang kita alami? Yang kedua yang perlu kita renungkan, poin yang perlu kita renungkan, didiskusikan di dalam keluarga kita adalah, lalu bagaimana respons saudara sekalian jikalau penderitaan itu terjadi di dalam keluarga kita, di dalam studi kita, di dalam pekerjaan kita, bisnis kita dan sebagainya. Bagaimana respon kita? Mari dua pokok ini kita renungkan, kita sharingkan di dalam keluarga kita. Semoga firman Tuhan yang singkat ini, Tuhan terus menolong kita, memberikan kita kekuatan untuk mengerti terlebih melakukan firman dan bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami telah belajar firman-Mu, Tuhan terus tolong kami untuk bisa mengerti bahwa Tuhan itu bekerja di tengah-tengah duka yang kami alami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.